Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Irawan SMC sebagai dosen pengampu paket program aplikasi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Fujiwara Norika dan rekan saya Khoirul Mustafa, Sofi Mubarok, dan Muhammad Aldiansah. Materi yang kami sampaikan yaitu tentang Microsoft PowerPoint atau yang disebut juga dengan PPT. Penjelasan yang pertama adalah pengertian PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. PowerPoint berjalan di atas komputer PC, berbasis sistem operasi Microsoft Windows, dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Selanjutnya adalah kegunaan PowerPoint. Yang pertama adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua ada membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga adalah membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Yang keempat adalah mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Selanjutnya ada kelebihan PowerPoint. Yang pertama, pembuatan slide presentasi yang mudah. Yang kedua, terdapat fitur ekspor dokumen ke PDF. Yang ketiga, dilengkapi beragam alat bantu yang lengkap. Yang keempat, tersedia fitur kolaborasi. Yang kelima, mempunyai fitur authoring yang canggih. Yang keenam, terdapat fitur cloud service Microsoft. Dan yang ketujuh, pilihan template yang beragam. Penjelasan yang pertama adalah pembuatan slide yang mudah. Kelebihan PowerPoint yang pertama adalah pembuatan slide presentasi yang mudah. Bagi Anda yang sering melakukan kegiatan presentasi secara umum dan membutuhkan alat bantu seperti screen projector, dapat dipastikan Anda membutuhkan program ini agar lebih mempermudah pekerjaan Anda ketika melakukan presentasi. Yang kedua, terdapat fitur ekspor dokumen ke PDF. Keunggulan PowerPoint yang selanjutnya ialah terdapat fitur ekspor dokumen ke format PDF. Fitur ini dapat Anda manfaatkan untuk membagikan file presentasi kepada para audiens. Dengan tersedianya fitur ekspor ke PDF ini, Anda tidak perlu bingung untuk membagikan file dan dapat dipastikan para audiens dapat membuka file presentasi dengan format PDF dengan lebih mudah. Yang ketiga, dilengkapi beragam alat bantu yang lengkap. Program Microsoft PowerPoint juga terpasang dengan berbagai alat bantu untuk para penggunanya seperti menambahkan gambar, memilih animasi, menyisipkan video, mengubah model tulisan, dan berbagai alat bantu lainnya yang tentunya akan membuat hasil presentasi Anda menjadi lebih optimal dan sempurna. Yang keempat adalah tersedia fitur kolaborasi. Bagi Anda yang sering dikejar waktu atau deadline, tentu akan sangat membutuhkan sejumlah bantuan agar bisa melakukan pekerjaan file dokumen secara bersama-sama. Maka dari itu, dengan adanya fitur kolaborasi yang diluncurkan oleh Microsoft ini, para pengguna dapat menyelesaikan dokumen presentasi PowerPoint dengan lebih cepat secara bersamaan dengan beberapa partner online, Anda dari tempat atau perangkat komputer yang berbeda. Yang kelima adalah mempunyai fitur authoring yang canggih. Ketika selesai membuat dokumen, tentu Anda ingin segera melindungi dokumen dari berbagai pihak tidak bertanggung jawab, yang memungkinkan mengcopy isi file atau beragam tindakan kejahatan lainnya mengenai hak cipta dokumen tersebut. Tak perlu risau lagi
bahwa Microsoft telah menghadirkan beragam cara untuk mengatasi permasalahan ini, seperti terdapat fitur authoring yang canggih untuk menjaga keutuhan isi presentasi agar tidak jatuh ke pihak yang tidak bertanggung jawab selain persetujuan Anda sebagai pemilik dokumen. Yang keenam, terdapat fitur Cloud Service Microsoft. Hingga kini, perusahaan Microsoft sedang memfokuskan berbagai upaya untuk mempromosikan produk berbasis cloud service-nya, yaitu One Cloud Service. Tentu perusahaan besar seperti Microsoft menolak kalah dengan para pesaingnya seperti Dropbox atau perusahaan Google dalam mengembangkan produk tersebut. Yang ketujuh adalah pilihan template yang beragam. Kelebihan Microsoft PowerPoint yang terakhir adalah pilihan template yang beragam. Sebelum membuat slide presentasi, Anda dapat memilih template desain tersebut sesuai selera Anda untuk menjadikan hasil presentasi menjadi lebih menarik. Terlebih lagi, saat ini banyak template Microsoft PowerPoint bertebaran yang dapat didapatkan dengan gratis dan mudah di Google. Materi selanjutnya adalah kekurangan PowerPoint. Yang pertama, harga lisensi Microsoft Office lumayan mahal. Kedua, dokumen dihasilkan tidak stabil pada tiap versi PowerPoint. Yang ketiga, tidak dapat diakses oleh platform lain selain Microsoft. Yang keempat, termasuk software berat. Yang kelima, PowerPoint ini bisa saja mengalami kerusakan sistem atau hang, akses terbatas jika menggunakan fitur standar. Yang keenam, tampilan animasi yang kurang menarik. Penjelasan dari harga lisensi Microsoft Office lumayan mahal. Bagi Anda yang mempunyai badan usaha kecil atau berdiri sendiri, terkadang harus memerlukan program sejenis Microsoft PowerPoint ini. Tentu harga lisensi original dari program Microsoft ini mempunyai harga yang relatif mahal dan tidak sepadan dengan pemasukan. Yang kedua adalah dokumen yang dihasilkan tidak stabil pada tiap versi PowerPoint. Kelemahan Microsoft PowerPoint yang selanjutnya adalah dokumen yang dihasilkan tidak stabil pada tiap versi PowerPoint ini. Permasalahan ini juga seringkali ditemukan pada beberapa software yang dibuat oleh Microsoft seperti Microsoft Word atau Microsoft Publisher. Yang ketiga, tidak dapat diakses oleh platform lain selain Microsoft. PowerPoint ini hanya bisa dipakai terhadap platform sistem operasi Windows saja, dan pihak Microsoft tidak meluncurkan atau menyediakan versi program PowerPoint ini untuk digunakan di platform yang lain seperti OS Linux atau macOS. Yang keempat adalah termasuk software berat. Untuk dapat menggunakan program Microsoft Office ini, perangkat komputer Anda harus mempunyai standar spesifikasi yang baik. Untuk perangkat komputer lama dengan ukuran spesifikasi yang rendah, mungkin akan lebih sulit untuk mengoperasikan program Microsoft PowerPoint ini, dan bisa saja mengalami kerusakan sistem atau hang. Yang kelima adalah akses terbatas jika menggunakan fitur standar. Kelebihan dan kekurangan Microsoft PowerPoint yang selanjutnya adalah akses yang terbatas jika menggunakan fitur standar. Akses tersebut yang saya maksud adalah ketika menggunakan template, default, atau standar yang di dalamnya hanya dapat melakukan menu editing secara simpel. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa melakukan unduhan berbagai variasi template melalui mesin pencarian Google secara manual. Yang keenam adalah tampilan animasi yang kurang menarik. Kelemahan PowerPoint yang terakhir adalah tampilan animasi yang kurang menarik dan terkesan kaku. Hal ini seringkali menjadi permasalahan umum ketika menggunakan program Microsoft PowerPoint. Akan tetapi, Anda tidak perlu cemas. Pada Microsoft PowerPoint versi terbaru telah mengatasi permasalahan ini dan mungkin hanya berlaku pada versi lama seperti 2007 atau 2003. Cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.